Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Zuklinadori dengan NIM 17020013 dari kelas FSA 19. Sa- saya akan mempresentasikan tentang UAS pengelolaan pencemaran industri. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3? Yaitu suatu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengelolaan limbah B3 termasuk dan penimbunan hasil dari pengelolaan tersebut. Kita next, nomor 2. Limbah B3 memiliki 6 karakteristik. Yang pertama, ada eksplosif, yaitu mudah meledak. Yang termasuk mudah meledak ini adalah limbah yang pada suhu atau tekanan standar yaitu 25 derajat Celcius tidak dapat meledak atau bisa melakukan reaksi kimia atau fisika yang dapat menghasilkan gas dengan suhu atau tekanan yang tinggi akhirnya dapat merusak lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada ignitable, mudah menyala. Yang dimaksud dalam Yang dimaksud adalah limbah yang berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% volume atau pada titik nyala dan bisa lebih dari 60 derajat Celcius akan menyala jika terjadi kontak dengan api. Yang ketiga ada reaktif. Limbah B3 yang reaktif adalah limbah yang memiliki salah satu limbah pada keadaan normal, tidak stabil, dapat menyebabkan perubahan tanpa peledak. Limbah ini biasanya secara visual menunjukkan adanya gelembung, gas, asap, dan perubahan warna. Next, yang keempat ada infeksius yang berarti limbah medis yang terkontaminasi organisme patogen yang tidak secara rutin ada di lingkungan dan organisme tersebut dapat dalam jumlah dan virulensi yang cukup untuk menularkan penyakit pada manusia rentan. Lalu ada korosif, yaitu limbah korosif adalah limbah dengan pH sama atau kurang dari 2 untuk limbah yang bersifat asam atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basah. Yaitu ada toksik. Yang terakhir ada toksik, yaitu limbah B3 beracun. Ini adalah limbah yang memiliki karakteristik beracun dengan berdasarkan uji penentuan karakteristik beracun melalui TCLP atau uji toksikologi atau CD50 dan uji subkronis. Kita next ke nomor 3. Untuk kategori limbah sendiri ada 2 kategori. Yang pertama yaitu kategori 1, limbah B3 yang memiliki dampak akut dan langsung terhadap manusia serta dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Yang kedua ada kategori 2, yaitu limbah B3 yang memiliki efek tidak akut memberikan dampak tidak langsung bagi manusia dan lingkungan hidup. Limbah B3 ini di kategori 2 ini memiliki toksisitas yang cenderung bersifat subkronis atau kronis, jangka panjang. Kita next selanjutnya ke nomor 3. Dokumen apa saja yang dibutuhkan kelengkapan persyaratan dan tata cara permohonan penerbitan izin lingkungan dalam hal pengelolaan limbah B3 adalah yang pertama ada fotokopi akte perusahaan, yang kedua ada fotokopi NPWP perusahaan, yang ketiga ada fotokopi izin gangguan, fotokopi izin lokasi, fotokopi izin mendirikan bangunan, fotokopi izin persetujuan dokumentasi lingkungan, fotokopi surat usaha perusahaan, fotokopi tanda daftar perusahaan, fotokopi sertifikat ISO 9000 dan 18000 jika ada. Tata cara perizinan dan rekomendasi. Yang pertama ada bupati, lembaga OSS penerbit dokumen, dan yang terakhir pemenuhan komitmen kepada DLH. Kita next ke nomor 5. Sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumber. Kategori yang pertama itu sumber fisik, yaitu ada bangunan atau tangki, kontainer, silo, bentuk lainnya sesuai dengan perkembangannya. Yang kedua ada sumber spesifik dan tidak spesifik, yaitu bangunan silo, tempat tumpukan limbah. Next kita ke nomor 6. Fasilitas apa saja sih penimbun limbah B3? Yang pertama ada penimbunan akhir, yang kedua ada reinjeksi pada sumur tidak aktif, yang ketiga ada dam tiling, yang keempat ada penempatan kembali di area bebas tambang. Lalu kita ke nomor 7. Ada berapa metode dalam pengelolaan limbah B3? Yang pertama ada metode pengelolaan secara kimia, biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap. Yang kedua ada metode pengolahan secara fisika, sebelum dilakukan pengelolaan selanjutnya terhadap air buangan, sebelum dilakukan penyisian terhadap bahan-bahan terapung. Yang ketiga ada metode pengolahan secara biologi, yaitu dilakukan dengan cara bioremediasi, yaitu penggunaan bakteri atau mikroorganisme lain untuk mendegradasi atau mengurangi limbah B3. Kita next ke nomor 8.
Ya, benar, nomor 8. Fasilitas penyimpanan B3 berdasarkan jenisnya dan waktu maksimal penyimpanan. Yang tabel sebelah kiri ini ada limbah B3 yang disimpan, tabel sebelah kanan waktu penyimpanan. Kita bahas dulu yang pertama. Limbah B3 yang dihasilkan 30 kg per hari atau lebih memiliki waktu penyimpanan sebanyak 90 hari. Limbah B3 dihasilkan. Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 1, waktu penyimpanan adalah 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum, waktu penyimpanannya 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Lalu ada limbah B3 dari sumber spesifik khusus kategori 2 selama 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Kita next ke nomor 9. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Yang pertama, memiliki rancangan bangunan dan luas ruangan penyimpanan yang sesuai dengan jenis karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan. Yang kedua, ada terlindungi dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk keadaan darurat berupa APAR dan P3K. Yang keempat, dilengkapi dengan sistem penangkal petir. Yang kelima, pada bagian luar tempat penyimpanan B3 diberi penandaan berupa simbol dan label sesuai dengan PP nomor 14 tahun 2013. Kita next ke nomor 10. Waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Di sini ada 3 tabel. Yang pertama kategori, ada satu tabel tapi berisi 3 skat. Yang pertama ada kategori, yang kedua ada limbah B3 yang disimpan, lalu ada waktu penyimpanannya. Kategori pertama yaitu lebih dari 30 kg per hari, waktu penyimpanannya selama 180 hari. Kategori kedua adalah lebih dari 50 kg per hari, masa penyimpanan 365 hari. Dan kategori ketiga lebih dari 30 kg per hari, waktu penyimpanan 365 hari. Kita ke nomor 11. Periode pelaporan pada tahapan pengelolaan limbah B3. Yang pertama ada proses, memulai, penanggung jawab, siapkan surat permohonan, lalu menyiapkan surat permohonan, menyampaikan hak akses, mendapatkan hak akses, lalu selesai. Kita next ke nomor 12. Gambarkan mekanisme perizinan pengelolaan limbah B3 disertai dengan waktu pada setiap tahapnya. Yang pertama ada izin pengumpulan, yaitu perizinan berusaha untuk kegiatan bidang industri pengelolaan limbah B3, yaitu harus melalui dari persetujuan lingkungan dari Menteri Nasional, Gubernur atau provinsi, Bupati atau Wali Kota. Penyataan tertulis terlengkap administrasi selama 2 hari, verifikasi selama 7 hari. Jika memenuhi syarat, langsung penerbitan persetujuan teknis selama 7 hari. Jika tidak memenuhi syarat, ajukan permohonan ditolak dengan alasannya selama 7 hari. Permohonan perubahan persetujuan teknis lalu dievaluasi oleh menteri atau gubernur atau wali kota selama 10 hari. Lalu ada kesesuaian data, itu penerbitan perubahan persetujuan teknis selama 7 hari. Ketidaksesuaian data selama penolakan dengan alasannya selama 7 hari. Lalu yang kedua ada izin penyimpanan, yaitu standar penyimpanan LB3 yang diimigrasikan ke dalam nomor induk. Pengintegrasian sesuai dengan perundang-undangan. Lalu ada muatan teknis yang dibuat dalam persetujuan lingkungan. Lalu memenuhi standar atau rincian teknis penyimpanan LB dan LH. Lalu penyimpanan LB3 menyusun dan menyampaikan ke Bupati Wali Kota penghasil LB3 dari usaha wajib dan menyampaikan kepada pejabat penerbit persetujuan lingkungan yang penghasil LB3 persetujuan lingkungan berusaha wajib. Lalu laporkan paling sedikit 1 kali per 6 bulan. Lalu kita next ke pengumpulan limbah, yaitu ada perizinan berusaha, lalu rekomendasi pengelolaan LB3, langsung pengelolaan permohonan tertulis pada menteri, memberikan pernyataan tertulis selama 2 hari, lengkap, verifikasi jika memenuhi syarat, penerbitan ke yang keempat adalah pengelolaan pemanfaat dan penimbunan limbah B3.
Yang pertama ada persetujuan lingkungan, yang kedua ada persetujuan teknis, yang ketiga ada pengajuan permohonan persetujuan teknis pada menteri. Lalu ada menteri menerima, terus memberi pernyataan tertulis selama 2 hari, dinyatakan lengkap, verifikasi selama 7 hari, jika memenuhi syarat penerbitan persetujuan teknis 7 hari. Jika tidak memenuhi syarat ditolak dengan alasannya selama 7 hari, pengajuan permohonan perubahan persetujuan teknis tertulis selama 10 hari. Terus menteri mengevaluasi selama 10 hari kesesuaian data penerbit perubahan persetujuan teknis. Jika menteri sudah mengevaluasi selama 10 hari ketidaksesuaian data, jika terjadi tidak kesesuaian data, permohonan ditolak dengan alasannya selama 7 hari. Kita next ke nomor 13. Sebutkan jangka waktu proses perizinan pengelolaan limbah B3 pada setiap tahapannya. Yang pertama, tahap pengelolaan penguraian dalam jangka waktu 45 hari, penyimpanan selama 45 hari, pengumpulan selama 45 hari, pengangkutan selama 45 hari, pemanfaatan selama 45 hari, pengolahan selama 45 hari, penimbunan selama 45 hari. Lalu kita ke nomor 14. Sebutkan masa berlaku izin dari masing-masing pengolahan limbah. Tahap pengolahan yang pertama ada penguraian, itu tidak ada jangka waktu. Yang kedua ada penyimpanan selama 5 tahun, pengumpulan selama 5 tahun, pengangkutan selama 5 tahun, pemanfaatan selama 5 tahun, pengolahan selama 5 tahun, lalu yang terakhir penimbunan selama 10 tahun. Kita next ke nomor 15. Sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3. Yang pertama ada sumber limbah yang sebelah kiri, yang tengah nama limbah, dan yang paling pojok adalah pemanfaatan limbah. Sumber limbah dari industri tembaga, nama limbahnya Kupersluk, salah satu pemanfaatan limbahnya salah satu bahan produksi semen. Yang kedua ada industri pulp, nama limbahnya Sludge Ipal, pemanfaatan limbahnya bahan substitusi pembuatan bata beton. Yang ketiga ada industri nikel, nama limbahnya slag nikel. Lalu pemanfaatan limbahnya pengganti pasir pada paving block. Yang keempat ada industri timah putih, yaitu slag timah putih dengan penambahan abu sekam digunakan pada industri semen dan beton. Lalu ada pabrik petrokimia, yaitu katalis bekas, bahan pengisi paving block. Pabrik pestisida, nama limbahnya abu inkubator, bahan pemanfaatan limbahnya sebagai bahan substitusi dalam pembuatan genteng beton. Lalu ada pabrik pupuk, nama limbahnya limbah karbon, pemanfaatan limbahnya bahan pengganti agregat halus pada campuran beton ringan. Yang kedelapan ada pabrik semen, nama limbahnya adalah abu batubara, campuran resomili, pemanfaatan limbahnya sebagai campuran resomili dengan porsi 5% untuk beton ash kategori non semen gradi. Nomor 9 ada pabrik aspal, yaitu oli bekas, bahan baku pembuatan bahan bakar cair. Lalu ada rumah sakit yang terakhir, yaitu limbah cair yang mengandung disinfektan. Lalu pemanfaatan limbah dinetralkan menggunakan plasma nano bubble PNB. Lalu kita yang terakhir, fasilitas dan pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategorinya. Yang pertama ada kategori alat angkut tertutup untuk limbah, yang kedua ada alat angkut terbuka atau tertutup. Ketentuan informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkutan ialah simbol B3 yang diletakkan pada kendaraan tersebut sesuai dengan karakteristik limbah yang diangkut. Lalu dilekati di setiap sisi box pengangkut dan bagian muka kendaraan, serta harus dapat terlihat jelas jarak yang paling rendah 30 meter. Kemudian simbol limbah B3 sebelum muatan limbah B3 dikeluarkan dan kendaraan yang digunakan dibersihkan dari sisa limbah B3 yang tertinggal. Nah, itu ada contoh-contoh dari simbol limbah B3-nya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.